Kami percaya Tuhan Yesus kami, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang murah hati, Tuhan Yesus yang mau memberkati. Kami yakin Tuhan ada di sini. 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan di mana Tuhan hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah dipecahkan masalahnya, yang buntu jalannya diberi jalan keluar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima firman. Haleluya, semuanya percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saya bersyukur karena hari ini kita sama-sama boleh ada ibadah dalam rangka mensyukuri kebaikan Tuhan. Leonatan ulang tahun ke-5, keluarga Barau Salasa berhari ulang tahun pernikahan. Keberapa deh? Adik 5 ulang tahun pernikahan. 5 juga. Oh, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama tahunnya ya. Haleluya. Mari kita akan sama-sama saudara mendengarkan firman. Di depan sudah ada makanan, tetapi kita mau makan firman dulu. Yang pertama, saya ingin supaya lewat momen ini kita ingat lagi, walaupun ini sudah sangat biasa, kita ingat lagi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin. Tuhan Yesus itu baik. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus itu baik. Karena Yesus baik, maka kita masih ada hari ini. Karena Tuhan Yesus baik, maka adik Leonatan berhari ulang tahun. Karena Tuhan Yesus baik, keluarga ini Tuhan pelihara sampai hari ini. Dan karena Tuhan Yesus baik, kita semua sehat-sehat. Terima kasih untuk pelayan-pelayan pemusik yang sudah berupaya dengan luar biasa. Karena kami sadar semua karena Tuhan punya kebaikan, kami bisa melayani Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang sangat terkenal, ayat 16, 17, 18. Judulnya adalah bagaimana agar kita selalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Bagaimana agar kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus tidak pernah putus dalam hidup kita. Kasih sayangnya, berkat-berkatnya, pertolongannya, mujizatnya tidak berhenti dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita dapat mengalami terus. Saya undang kita berdiri, kita membaca 3 ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, Ya. mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yes, terima kasih. Katakan haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, sederhana sekali. Saudara mau terus mengalami kebaikan Tuhan Yesus? Ya, mau mengalami. Saudara sudah rasa Tuhan Yesus baik? Haleluya. Nafas adalah pemberian Tuhan. Kesempatan masih bisa ibadah seperti ini dalam keadaan damai, aman, tidak ada gangguan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Kita Provinsi Sulawesi Utara ada bersyukur hari ini karena kasih sayang Tuhan. Dan saya yakin saudara dan saya tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Saudara beri apa padanya, semua dari Dia. Amin. Saudara punya uang, saudara beri kepada Tuhan, uang dari Tuhan. Saudara beri tenaga, saudara kepada Tuhan, ingat tenagamu juga dari Tuhan. Dan apapun materi yang saudara bisa persembahkan, semua itu baik. Tetapi semuanya itu juga dari Tuhan. Jadi apa yang harus kita perbuat dalam rangka kita memastikan hidup saya sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai keluarga Barau Salasa, sebagai Leonatan, dan sebagai keluarga dari Pulau Nain, dari Pulau Sambilan, ya. Nah, itu bahasa Inggris Sambilan. Keluarga ada lewat laut kan? Tiba di Manado karena Tuhan. Mau pulang lagi, semua atas kebaikan Tuhan akan tiba dengan selamat.
Jadi bagaimana kebaikan Tuhan menyertai, bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan bagaimana itu selalu terjadi dalam hidup saudara, bagaimana selalu terjadi dalam hidup saya. Sederhana, ayat yang ke-16 tadi yang pertama mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah setiap saat. Bersukacitalah. Ini bersukacita kan gampang sekali kalau mau dipraktek. Saya tersenyum saja. Ayo tersenyum. Saya lihat ini mother dari Pulau Naik ini luar biasa. Tersenyum. Ada sukacita? Kecuali sakit gigi. Ada saudara tersenyum untuk Tuhan, kasih senyum kiri kanan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dan karena satu poin ini, saudara masih ingat ada ayat yang sangat terkenal. Hati yang gembira adalah obat yang mancur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Kalau semangat kita hilang, spirit kita, semangat kita, gairah kita, passion kita, dorongan sukacita ini hilang, maka saudara akan kesulitan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan akan berlaku bagi saudara apabila tetap jaga supaya hati tetap ada sukacita. Nah, sukacita yang Tuhan beri bagi kita, sukacita yang Tuhan mau ada pada kita, bukan karena ikan, bukan karena sayur, bukan karena pisang. Saya lihat di meja, bukan karena capcay, bukan karena apa ini? Poki-poki. Poki-poki itu? Bukan. Hah? Bukan karena ikan mas, ikan boku, ikan mangael, tetapi sukacita kita karena ada Yesus di hati. Haleluya. Yesus di hati tiada susah. Yesus di hati tiada sedih. Yesus di hati sukacita berlimpah-limpah. Jadi kalau saudara dan saya punya Yesus di hati, kita punya modal dan punya alasan untuk tetap bersukacita. Karena sukacita ini beda dengan sukacita yang lain. Sukacita di luar Yesus kalau ada uang sukacita. Tetapi ketika uang habis, muka jadi murung. Saya percaya kita ada uang sukacita, tidak ada doi tetap sukacita. Karena sumber sukacita kita adalah dari Kristus. Dan sukacita seperti inilah yang membuat kita hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita yang memulihkan hati. Saya tahu saudara-saudara tidak semudah yang untuk diucapkan atau dibicarakan. Ada berbagai alasan untuk kita kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita itu karena mungkin kita tidak sesuai dengan harapan. Kita minta ini tidak dapat. Kita bekerja tidak berhasil. Kita merancangkan sesuatu dan gagal. Dan itu membuat kita memiliki alasan untuk kehilangan sukacita. Tetapi sekali lagi sukacita kita bukan berdasarkan materi. Sukacita kita bukan berdasarkan capaian. Sukacita kita bukan berdasarkan hasil kerja. Tetapi sukacita kita karena siapa yang ada di dalam kita. Sukacita karena kita memiliki Yesus. Saudara memiliki uang itu baik, tetapi kalau saudara memiliki Yesus, itu lebih daripada segala-galanya. Karena itulah sumber sukacita yang sebenarnya. Haleluya. Mari bilang haleluya dengan sukacita. Haleluya. Sekali lagi bilang puji Tuhan. Mau mafia, Tuhan Yesus baik. Allah kita baik. Itu sebabnya dalam rangka mempertahankan agar kita terus mengalaminya, jangan pernah lupa untuk tetap sukacita. Sukacita itu bukan soal tersenyum. Sukacita bukan soal bibir yang merekah saja, tapi sukacita karena soal suasana hati. Haleluya. Suasana hati. Karena kita memiliki sukacita sebab Yesus sudah selamatkan kita. Apapun yang terjadi, seburuk apapun keadaan, kalau kita mati sekarang kita pasti masuk surga. Dan inilah sukacita kita karena kita memiliki pengharapan dalam Kristus. Keluarga Baruntus Salasa, kami yakin mereka adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Tapi terutama bukan berkat jasmani, tetapi manusia roh mereka semakin strong, semakin kuat. Haleluya. Mereka semakin cinta Tuhan. Kalau orang gitu norompe jarak dari sini ke Malalayang, oh haleluya, setengah jam, 1 jam. Belum kalau melewat hujan.
Kalau tidak ada semangat dan sukacita yang tembus, baru sampai di Wanea sana terus pulang. Karena apa? Jarak, cuaca, dan lain-lain. Tapi kalau mereka ada hari ini, itu karena di hati mereka ada sukacita surgawi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kalau saudara ingin selalu mengalami kebaikan Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak ada bayang-bayang perubahan. Sebagaimana matahari pagi pasti dia terbit, kebaikan Tuhan juga selalu terbit, selalu ada. Sepasti fajar yang akan merekah besok pagi, sepasti itu Tuhan baik, tidak pernah berubah. Dan matahari tidak pilih-pilih kasih. Mau orang senang, orang stres, tetap kena sinar matahari. Haleluya. Matahari itu adalah lambang dari kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti bersinar. Ia kelihatan tak bersinar ketika ada sesuatu antara kita dan matahari. Ada awan-awan gelap. Supaya saudara-saudara tetap mengalami sukacita. Karena tak selamanya hari itu cerah. Tak selamanya semua harapan jadi kenyataan. Tak selamanya saudara punya pekerjaan itu sukses. Ada kalanya kita tangkap ikan 10 tak lepas 12. Ada kalanya kita jual ikan yang tidak laku satu hari, besok melek. Itu tidak selamanya. Nah, bagaimana kebaikan Tuhan yang tak berubah itu bisa bertemu kita? Ada titik temu antara harapan kita dan janji Tuhan. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Ini ayat pendek sekali. Tetaplah berdoa. Bahasa Inggris bilang, pray without ceasing. Berdoa tanpa berhenti. Bagaimana kita sementara berjual ikan kok berdoa dah? Berdoa tanpa henti artinya selalu. Mari saya jelaskan. Doa sebenarnya artinya koneksi. Koneksi. Kita duduk 1 jam, itu adalah relasi. Tetapi kita bekerja, kita tetap terkonek. Kita koneksi. Terhubung maksudnya. Kita doa artinya kita tetap terhubung dengan sentral kita. Apapun yang saudara alami, kesulitan apapun, awan gelap di atas saudara, kalau saudara pengen selalu mengalami kebaikan Tuhan, yang mau mengalami kebaikan Tuhan katakan lagi amin. Kebaikan Tuhan dapat kita alami kalau kita mau terus berdoa. Pepatah Cina mengatakan, kita bisa berhasil dengan tiga jalan. 3 cara. Sudah mau tahu? Yang pertama doa. Hah? Yang kedua doa. So tahu. Yang ketiga doa. Artinya pray without ceasing. Berdoa tanpa henti. Saya yakin keluarga dari keluarga Barantu Salasa ini banyak berdoa. Banyak berkat. Karena banyak berdoa, banyak berkat. Mari kita sepakat. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kan orang sering, kadang tidak adil. Orang berdoa begini, Tuhan, kita malas berdoa. Mari kita yakin Tuhan selalu berkati. Apakah benar itu? Tidak. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Mari kita aja berdoa terus dalam hati. Ya baik, itu koneksi. Tapi doa secara pribadi, Tuhan butuh. Agar kebaikan Tuhan itu tidak tiba di alamat yang salah. Kebaikan Tuhan tidak mendarat di bandara yang salah. Kebaikan Tuhan tidak datang pada orang yang salah. Tapi dia datang kepada kita yang berharap kepadanya. Mintalah kamu akan diberikan. Ketoklah pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi itu ada aktivitas aktif dari kita. Kita harus memutuskan agar kebaikan Tuhan itu. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah lapar bilang amin. Oh, masih boleh berkhotbah. Haleluya. Masih tahan. Haleluya. Ingat saudara-saudara, ketika saudara berdoa, ada 2 jenis kebaikan.
kebaikan umum, saudara berdoa tidak berdoa, hujan tetap dapat. Maksudnya hujan itu untuk orang gereja dan orang yang tidak mau ke gereja. Itu namanya general blessing. Apa itu general blessing? Berkat umum. Oksigen, saudara ke gereja, tidak ke gereja, berdoa, tidak berdoa, tetap dapat oksigen. Itu berkat umum. Sinar matahari adalah berkat umum. Tetapi perlindungan, pertolongan, pembelaan, haleluya, itu bukan berkat umum. Katakan amin. Kenapa mereka bisa? Karena berkat umum untuk semua. Tetapi berkat spesial, grace, special blessing hanya untuk orang yang mau. Yang mau katakan amin. Mau apa? Mau berdoa. Saudara-saudara yang banyak berdoa, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Tambah doa kita. Haleluya. Supaya apa? Kebaikan Tuhan tidak mendarat di tempat yang salah. Kebaikan Tuhan tidak datang di Bunaken karena orang lain ada minta. Haleluya, orang lain. Ini ada orang lain sih. Orang lain boleh bilang amin. Satu waktu orang pikirin lain. Amin. Untuk apa? Supaya ada kebangunan rohani di Nain. Cuma bawa air sendiri kan? Haleluya, kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jadi kehidupan kita dapat meraih kebaikan Tuhan tidak bisa tidak kalau kita tidak lakukan sesuatu yang namanya doa. Sederhana sekali ini rumusnya. Tetapi juga orang berdoa untuk mendapatkan sesuatu kebaikan yang saya sebutkan tadi. Ada lagi bagian di awalnya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang powerful, doa yang penuh kuasa, doa yang efektif, yang berdampak adalah bukan hanya doa saja. Doa, ayat ini bilang doa orang banyak, doa orang benar. Benar dalam konteks yang sebelum kalimat itu, orang harus saling mengampuni supaya doa didengar. Saudara ampuni saya ampuni saudara, amin. Sebab kita berdoa tanpa saling mengampuni tidak akan ada jawaban kebaikan Tuhan. Keluarga ada hadir sini, mari orang saling mengampuni. Pernah terluka? Pernah kecewa? Jalan keluarnya supaya doa kita didengar dan kebaikan tiba pada kita, saling mengaku dan saling mengampuni. Maka posisi benar itu kita punya. Waktu kita berdoa, kita kena ayat ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, apa? Sangat besar kuasanya. Haleluya. Paling tidak saudara-saudara, oleh hari ini kita mulai lebih lagi berdoa. Yang sudah tidak pernah berdoa, mulai berdoa. Yang sudah tidak percaya pada Tuhan lewat doa, mulai percaya lagi. Karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah kekuatan yang membuat kita mampu bertahan di tengah badai hidup. Dan doa akan membuat kita membuka pintu surga di atas. Dan doa membuat berkat-berkat kita tidak direbut oleh orang lain. Doa membuat yang lemah jadi kuat. Doa membuat orang-orang yang galau jadi sejahtera hati. Doa membuat jalan tertutup terbuka. Doa membuat ikan cakalang, tuna dan dehok madidihang bisa merapat di perahu. Haleluya. Rakit-rakit penuh ikan karena doa. Laut teduh karena doa. Masalah anak, masalah penyakit karena doa. Doa ini bukan doa dalam arti meminta sekedar kebutuhan kita, tapi doa yang membuat hasilnya memuliakan Tuhan.
Katakan amin. Doa bukan sekedar kita meminta untuk kepuasan kita. Sebab Yakobus 4 ayat 4, kamu berdoa juga, tapi kenapa tidak mendapat apa-apa? Ya, saya minta maaf, kita baca ayat ini. Yakobus 4 ayat 4 supaya kita tahu bagaimana doa itu. Sederhana sekali. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 3. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, atau saya berdoa juga, ada doa katanya. tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tetapi saya tidak menerima apa-apa walau sudah berdoa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Ternyata karena saya salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, alasannya sebab yang saya minta itu tuh barang itu kita minta, hendak kamu habiskan, hendak saya habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hendak saya habiskan, hendak saya konsumsi, hendak saya gunakan untuk apa? Memuaskan hawa nafsu kita. Kalau tujuannya doa supaya untuk memuaskan hawa nafsu kita, sudah pasti tidak ada jawaban doa. Sudah pasti Tuhan tidak akan memberikan jawaban. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya lebih cinta Tuhan, Tuhan cepat akan menjawabnya. Tuhan berkati saya supaya saya lebih takut Tuhan, Tuhan akan bersegera menjawab doa saudara. Malaikat akan dibangunkan oleh Bapa di sorga. Kat bangun, bawa ini jawaban doa di GPI. Jangan lupa singgah di Paniki, jangan lupa singgah di Tateli, jangan lupa singgah Malalaya, karena Tuhan mendengar doa kita. Apabila kita berseru, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak kalau bahasa pongo, maaf, Tuhan tidak luntang, tapi Tuhan mendengar doa kita. Tapi membuat keterhalangan kalau kita minta sesuatu. Kita tidak boleh minta untuk kepuasan kita, tapi kita minta untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Maka doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ke-18. Kembali ke teks 1 Tesalonika. Bagaimana agar kebaikan Tuhan terus datang pada kita, terus efektif dan kita alami tanpa berubah. Karena Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan dia tidak berubah. Ada lagu lama, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ada satu lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Kau suruh bikin TikTok. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Si Anu juga kata tidak berubah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Dan kalau dia tidak berubah, kebaikannya juga tidak pernah berubah. Mari berharap ke Tuhan. Mari berharap ke Tuhan Yesus. Haleluya. Karena harapan satu-satunya yang pasti, yang tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah batal, tidak pernah akan meleset, hanya harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Satu-satunya andalan, satu-satunya harapan, satu-satunya kepastian hanya di dalam Tuhan Yesus. Rebut kebaikan Tuhan. Artinya pastikan jangan dia kemana-mana. Kebaikan Tuhan jangan pindah ke tempat lain, tapi terus dinikmati oleh kita dan keluarga dan semua yang ada. Ayat terakhir, firman Tuhan ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yes. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Katakan amin. Jadi yang pertama, agar kebaikan tidak kemana-mana, tetaplah sukacita. Supaya kebaikan Yesus tidak kemana-mana, tetaplah berdoa. Dan supaya kebaikan makin berlimpah-limpah, mengucap syukurlah dalam in everything, give thanks. Haleluya. Kalau orang Sangir bilang makasih apa? Kasih buat lau-lau. Betul? Oh, nanti tahu nih. Kate. Mana saldi? Oh, tahu dia. Terima kasih. Kasih gue lau-lau.
Makasih banyak. Oh, ada Amos. Ya, haleluya. Katakan danke banyak Tuhan Yesus. Itu orang Ambon dan orang Belanda. Katakan makasih banyak Tuhan Yesus. Sederhana, saudara, kalau mau mengucap syukur tidak perlu harus ada meja begini. Tidak tunggu harus ada makanan. Karena ucapan syukur itu ada 3 artinya. Yang bahasa aslinya bilang ekaristeo, eukaristeo, ekaristi. Itu ada 3 paling kurang. Yang pertama, grateful to God, berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan, pleasing God, berbuat sesuatu yang Tuhan suka. Dan yang ketiga, ingat kebaikan-kebaikannya, benefit, ya, apa yang Tuhan ingat, apa yang Tuhan sudah pernah buat yang namanya kebaikan, jangan pernah lupa. Don't forget to remember. Amin. Remember. Haleluya. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Itu namanya mengucap syukur. Mengucap syukur, give thanks. Ada kuasa di balik sesuatu yang namanya mengucap syukur. Karena mengucap syukur ketika 5 ketul roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang Manado. Haleluya. Yang punya karunia babungkus. Sampai sisa 12 bakul itu karena orang Yahudi. Maka kalau orang ada waktu itu rata semua. Karena apa? Di balik ucapan syukur ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa melipat gandakan. Yang 5 ketul roti bisa dimakan 5.000 orang. Bagaimana caranya? Kebaikan Tuhan yang membuat itu. Kebaikan Tuhan yang mengoperasikan pelipat gandaan itu. Jadi walaupun sedikit berkatnya, jangan mengeluh. Katakan kiri kanan, walaupun sedikit berkatnya, jangan mengeluh, jangan bersungut. Karena sedikit atau banyak tetap Tuhan selalu baik. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak bisa dibilang buruk karena berkatmu masih sedikit. Mungkin ada proses waktu. Tuhan sedang mengirim di perjalanan. Berkat-berkatnya belum tiba. Dan bagaimana berkat itu tiba tepat pada waktunya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya waktu diberkati kita bilang terima kasih. Bukan hanya waktu kita dapat berkat kita bilang terima kasih. Kita dilupakan orang pun kita bilang terima kasih. Kita bilang thank you Jesus. Karena Tuhan Yesus, waktu kita mengucap syukur, kebaikannya itu akan mulai bergelora kembali dalam hidup kita. Waktu kita bersyukur ketika kita dikecewakan. Waktu kita bersyukur saat-saat kita tertindas, tertindih dengan beban berat. Pada waktu itu tangan Tuhan akan menolong. Ingat ada 10 kusta. Ketika mereka pergi menghadap imam, di perjalanan kusta mereka tahir. Dan ada satu dari mereka sadar bahwa ia sembuh karena Tuhan. Ia tahu ini adalah kebaikan Tuhan. Umur dari keluarga, umur dari Leonatan cuma karena Tuhan baik. Orang masih ada hari ini karena Tuhan sayang. Dan karena Tuhan baik ini orang tidak bisa balas dengan apapun. Orang tidak bisa kasih sesuatu yang setimpal dengan kebaikan Tuhan. Tapi orang boleh bilang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Saya mau mengucap syukur. Ingat 3 hal mengucap syukur apa? Berterima kasih. Katakan saja terima kasih. Ayo sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Semuanya, terima kasih Tuhan. Untuk semuanya. Yang kedua, pleasing God, lakukan yang Tuhan suka. Saudara, yang Tuhan suka yang sederhana. Kalau saat ibadah nyanyi, mari nyanyi. Itu Tuhan suka. Allah duduk bertakhta di atas pujian umat Tuhan. Allah duduk dan bertakhta di atas puji-pujian umat Israel. Jadi kalau ibadah supaya Tuhan senang, ikut menyanyi, ikut memuji Tuhan. Cuma tadi kita nak menyanyi Pak Pendeta karena bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris tadi kita yang tahu. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Terima kasih juga di penada tinggi sekali. Tuhan Yesus baik, amin. Caranya supaya kebaikan Tuhan tidak lari kemana-mana.
selalu bersyukur. Tidak selalu baik semua keadaan, tidak selalu semua mendukung, tidak selalu semua suasana itu kondusif. Tapi kalau hati kita bersyukur, kita membuat berkat Tuhan tidak kemana-mana. Kita membuat kebaikan Tuhan tidak berpindah dari kita. Jadi 3 hal ini masih ingat. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa apapun keadaan. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka kebaikan Tuhan akan tetap menjadi milik saudara dan saya. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami yakin firman adalah makanan bagi roh kami. Roh kami strong, sukacita, damai sejahtera berlimpah di hati kami. Karena ketika kebaikan Tuhan kami nikmati, untuk mempertahankannya, kami diminta hari ini terus sukacita, tetap berdoa, dan selalu bersyukur. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.